Oke, selamat pagi teman-teman ya. Kali ini kita mau masang Nakamichi Legend MK2 yang QLED yang terbaru ya. Nah ini dia. Ini saya nggak pernah review ya, barang-barang baru sekarang saya udah jarang banget review karena speknya ya hampir sama teman-teman ya, hanya beda di kualitas layarnya aja ya. Untuk kali ini kita pemasangan di Nissan Juke ya. Nah ini dia framenya. Untuk kabel play and play-nya kita gunakan kabel play and play supaya tidak ada pemotongan kabel. Dan ini untuk panel framenya ya, 9 in. Kebetulan kita untuk pemasangannya di Nissan Juke, salah satu subscriber kita dari YouTube ya. Nah yang berada di Jalan Rawamangun ya. Nah itu mobilnya dan itu alamatnya. Nah ya, nah itu mobilnya. Ada di Jakarta Timur ya untuk pemasangannya. Oke, sekarang kita mau lanjut lihat bagian interior mobilnya. Nah, buka ya Om. Nah ini dia untuk bagian interiornya. Kebetulan dia masih standar teman-teman ya. Nah ya, untuk head unitnya masih standar ya, jadi head unit standar ya beginilah ya. Nah nggak ada CD, nggak ada apa ya, hanya deckless saja. Jadi untuk pemasangannya nanti pakai frame, cuman framenya agak nonjol ke depan ya, kurang lebih 1 jari lah. Tetap manis teman-teman ya. Untuk warna framenya dia warnanya hitam gloss, tetap kayak originalnya. Kalau ini kan bukan hitam ya, agak sedikit abu ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Dan juga nanti ada pemasangan kamera Nakamichi yang AHD yang 1080 ya. Nah itu untuk hasil cahayanya si kamera Nakamichi noise-nya sangat minim teman-teman ya. Nanti kita tes. Oke lanjut ya. Nah jadi ini untuk barang-barangnya teman-teman ya. Nah ada head unit, kabel kamera Nakamichi yang AHD 1080. Ini kameranya minim noise ya teman-teman ya, kalau malam masih jernih. Nah ini kabel play and play-nya, panel frame-nya. Oke, tanpa lama-lama kita mau eksekusi bagian interiornya. Lanjut. Jadi untuk head unitnya ini udah lepas ya, udah tercopot dari si dashboardnya. Nah ini dia ya. Nah ini untuk head unitnya ya. Nah kosong melompong ya, tidak ada soket-soket dan yang lain-lainnya ya. Nah ini untuk kabel-kabelnya kita gunakan kabel play and play Nissan supaya tidak pemotongan kabel ya. Nah ini dia, jadi lebih rapi, lebih aman ya untuk kelistrikan juga. Kedua, untuk bagian soket radionya juga kita gunakan kabel play and play Nissan supaya sinyal dari si radionya maksimal ya, bukan dipotong-potong jumper-jumper, bypass dan yang lain-lainnya. Oke, jadi ada harga ada rupa lah teman-teman ya. Oke lanjut ya, kita pasang bagian head unitnya. Sampai ketemu di video akhir aja. Lanjut. Oke, jadi ini untuk pemasangan kameranya kita udah selesai. Cuman di sini masih mode 360 ya. Nah ini dia tuh ya, mode 360. Kita harus rubah ke mode single reverse. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Yang pertama kita masuk ke bagian car setting ya, car setting 1948 untuk passwordnya ya, centang. Terus kita pilih yang namanya reverse input ya. Nah ini dia reverse input, kita klik di sini, kita rubah ke single. Setelah itu kita reboot now. Tunggu sampai layarnya menyala dan mati dan menyala kembali. Nah seperti itu. Nah ini kita tunggu, dia nanti otomatis akan reboot. Kita coba, kalau apa tipe terbaru sekarang dia nggak berubah, cuman di sini masih ya. Kita lihat dulu. Inputnya masih single reverse, reboot now, sorry salah, jadi liter harusnya now langsung. Nah ini udah mati, tunggu sampai dia menyala kembali. Jadi untuk si Nakamichi Legend QLED yang baru ini dia sudah support dengan AVM ya teman-teman ya, kamera 360 langsung tanpa harus menambahkan modul-modul kamera universal ya teman-teman ya. Jadi udah bisa langsung support kamera 360 nya langsung, jadi kita bisa operasionalnya langsung dari si Nakamichi nya, bukan melalui remote. Nah seperti itu. Nah ini udah nyala ya, kita tes mundur.
Nah ya, di sini kita bisa pilih untuk bagian resolusinya ya. Biasanya tuh kita bisa pilih resolusi teman-teman ya. Cuman sebentar ya, kita cek untuk bagian settingan. Reverse standby. Nah, di sini equalizernya juga cukup banyak teman-teman ya. Bisa sampai 48 equalizer ya. Cuman takut nanti si konsumen kita pusing nyetingnya. Nah, kita normal aja. Reverse input. Sepertinya dia otomatis teman-teman ya. Dia udah langsung otomatis teman-teman ya, karena dia sudah 1080 pixel. Nah, untuk hasil kameranya ya, nah nggak pecah ya. Jadi kalau untuk kamera biasa, untuk gambar seperti ini aja hitam ini dia blur pecah, kalau ini noise nya minim. Nah seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut untuk rapiin atau kita kembalikan seperti semula. Nah seperti inilah. Oke teman-teman, jadi untuk pemasangannya ini udah selesai ya. Untuk hasil akhirnya seperti ini ya. Nah ini dia ya, nah ini. Dan untuk kamera mundurnya juga. Nah ini untuk kamera mundurnya ya. Nah tuh ya. Jadi kalau kamera mundur si Nakamichi ini dia nggak ada apa ya namanya, kayak cacing lewat jalan, noise titik-titik apa ya teman-teman ya. Jadi dia emang minim noise ya. Nah seperti ini hasilnya. Tapi kalau dipakai dengan kamera yang bermodalkan dengan NTSC itu pecah dan juga blur teman-teman ya. Jadi ada kayak noise apa gitu, jalan kayak cacing, ada cacing jalan di layarnya teman-teman ya. Nah tapi kalau untuk Nakamichi dia nggak ada teman-teman. Kenapa? Karena dia memang sudah AHD 1080, jadi nggak ada istilah bintik atau noise yang lainnya teman-teman ya. Nah seperti itu. Sekarang kita tes bagian suaranya teman-teman ya. Kita masuk ke YouTube. Nah ini hasil suaranya menggunakan speaker standar ya teman-teman ya. Nah ini belum disetting, masih standar aja ya. Nah, seperti inilah teman-teman ya. Kita lihat untuk bagian menunya ya, aplikasi ya. Menunya nggak jauh berbeda dengan Nakamichi Legend yang versi sebelumnya teman-teman ya. Cuman di sini ada pembaruan di bagian layarnya ya, yaitu QLED ya. Di sini saya sendiri pribadi ngelihat dari kecerahan dan warna colornya dia lebih hidup teman-teman ya. Nah berbeda dengan Nakamichi Legend yang sebelumnya ya, versi sebelumnya. Dia masih agak sedikit warnanya agak semu. Kalau ini warnanya sudah hidup ya. Nah seperti itu. Ini juga bisa Apple CarPlay dan juga Android Auto ya teman-teman ya. Cuman saya belum pelajari untuk Apple CarPlay dan Android Autonya dia wireless atau kabel teman-teman ya. Langkah baiknya kita akan coba dulu untuk bagian Apple CarPlay-nya, Android Autonya kita buktikan apakah dia wireless atau kabel ya. Kita konekin dulu. Sini kita searching. Di sini ada Nakamichi Galaxy A31.
kita masuk pin 04 kali, connect device, apakah dia langsung berubah? Nah, di sini nggak berubah, kita masuk ke bagian menu Z-Link ya. Apple CarPlay, Android Auto, please connect for you with Auto for Bluetooth. Nah, di sini sih dia bilang Bluetooth atau Nakami Bluetooth. Kayaknya seperti masih menggunakan kabel ya teman-teman ya, karena masih belum berubah untuk bagian versinya. Oke teman-teman ya, jadi untuk Android Autonya dia masih kabel teman-teman ya. Nah sebentar ya, saya konekin dulu. Nah ya, ini kita udah tes ya. Nah tuh colok kabel ya. Nah nih pakai kabel ya, masih ya, belum bisa wireless untuk Android Autonya ya. Nah jadi seperti ini untuk Android Autonya ya. Cuman di sini memang hasilnya lebih smooth ya dibandingkan dengan versi lama tuh. Untuk hasil suaranya juga jauh lebih bagus. Udah kok? Udah? Udah connect ya. Nah, hasilnya lebih, touchscreen-nya lebih smooth ya. Jadi intinya untuk si QLED ini untuk Android Autonya masih kabel teman-teman ya. Nah, jadi kalau wireless meskipun Bluetooth udah connect dia nggak mau. Nah ini Bluetooth udah connect. Nah, tuh. Ya. Oke lah teman-teman ya, mungkin cukup sampai sini aja untuk pemasangan Nakamichi QLED, Nakamichi Legend MK2 QLED ya di Nissan Juke tahun 2012 ya. Nah seperti itu. Thank you untuk Om Ferdi. Om Ferdi ya, salah satu subscriber kita yang sudah mempercayai saya untuk masang Android Nakamichi di Modbis. Bagi teman-teman yang mau bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukung terus channel Teknik Audio biar semakin berkembang. Oh ya, satu lagi info ya teman-teman ya, untuk sementara saya untuk pemasangan home service, karena saya udah kontrak tokonya udah habis juga. Jadi bagi teman-teman yang mau masang boleh datang ke rumah saya, atau pemasangan home service ya ke tempat customer kita pengen beli ya, atau pengen masang ya. Nah seperti itu. Untuk sementara kita jasanya home service atau datang ke rumah saya sendiri. Nah seperti itu. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye.